Halo guys, selamat datang kembali ke sesi Well Shared 2021 hari ini. Jadi hari ini kita ada dua tamu spesial. Ada Rusli yang sering dikenal sebagai Buluk dari Roughneck apa tadi? 1991 ya? Yoi. Jadi salah satu brand Indonesia yang lumayan berkembang nih dari Sabang sampai Merauke. Amin. Ya kan. Ada juga kita Panca, CEO founder dari Darahku Biru yang juga salah satu bisa dibilang OG of Yoi. apa ya brand Dedengkot, Pak. curator Dedengkot, Gue belum se-OG analis. Mas Anton lah, gue belum se-OG Mas Anton. Oh, oke. Atau enggak ya Anton lo 11-12 lah, 11-12. Jadi ya ini I think dua pelaku fashion yang memang sudah mengenal industri fashion ini di Nusantara lah gitu. Maksudnya kan kalau nggak salah kalian tuh, lo tuh 2009 ya, mulai Darahku Biru udah melihat brand-brand apa ya OG yang baru muncul gitu kan, dan lo juga kan maybe a younger brand tapi ternyata bisa mendapatkan pasar senusantara ya. Lo Sabang sampai Merauke kan ya? Roughneck 1991 ya? Ya, bener. Keren banget. Jadi di pandemi ini kan ya biasalah orang tuh suka bertanya-tanya gitu ya guys. Kayak how's the fashion industry doing sih selama pandemi? Karena kan logikanya kan ya kita di rumah ngapain beli baju belanja gitu kan. Tapi ya lucunya gue ngobrol sama beberapa brand justru jangan salah yuk, justru gue cuan banget nih. Oh ya lucu juga tuh. But I don't know, ini kan gue selaku ya dengar-dengar doang. Tapi kalian sebagai pelaku industri nih, how do you see selama ini pandemi itu apa impact-nya terhadap industri fashion Indonesia sih sebenarnya? Terus dulu nih, langsung yang dari pelaku. Pelaku brand oke. ya. Langsung dari pelaku lah. Siap. Jadinya, wah awalnya emang lumayan panik sih gitu. Lo jadi brand tiba-tiba pandemik. Gue dulu penjualannya kayak mayoritas itu masih 60-70% itu offline gitu dari event or dari store gue kayak gitu. Sorry, ini sebelum COVID? Sebelum COVID. Oh, Gue ada online gitu, tapi online gue nggak semasif itu gitu. Bahasa basi lah ya dulu. Iya, lebih ke untuk branding lah ya gitu. Walaupun udah jualan online gitu, tapi untuk presentasi masih jauh lah. Gitu pas COVID kita juga lumayan, aduh gimana nih, rem nggak ya? Saat itu soalnya udah mendekati kita di lockdown itu udah mendekati Lebaran. Kita udah produksi lumayan gila-gilaan sih untuk karena event itu bisa 40 kota gue. Kayak gitu, waktu itu ada rencana event 40 kota. Kita akhirnya batal itu event. Kita akhirnya ini kemana kita buang barang kayak gitu. Akhirnya ya udah gimana kita langsung hubungi beberapa partner marketplace kayak gitu. Nih gue punya barang segini kayak gitu, gimana caranya kita kerjasama untuk ngebus di online gitu. Nah, kita jalan kerjasama gitu. Dan kebetulan jadi di online gue di Instagram gue lumayan aktif lah bisa dibilang gitu. Engagement gue lumayan banget gitu. Lo sebagai Rusli atau lo sebagai Roughneck? Gue sebagai Roughneck, tapi Roughneck sebagai sosok. Asik. Kayak gitu. Roughneck sebagai sosok, ngobrol gitu. Adminnya itu benar-benar ngobrol gitu. Ada kedekatan yang intim banget lah sama customer gitu. Dan mereka ternyata gitu, mereka shifting juga ke online gitu. Mereka rame-rame benar-benar belanja online. Gue cuma untuk edukasi doang gimana caranya mereka untuk pindah ke online sih gitu, nggak beda kok kayak gitu. Akhirnya gue aktifin COD segala macam gitu. Akhirnya ya alhamdulillah kita survive sih kayak gitu untuk melewati pandemik. Sorry, survive doang, yakin? Tersombong yuk, nggak boleh. Jadi tadi bilang lu senang lu orang ini tapi gitu. Tapi apa-apa, maksud gue ya. kan sebenarnya kadang gue tuh jalanin Well Share ini bukan pingin kayak ngasih lihat kalau menyombongkan bisnis ini ternyata thrive nih dari COVID. Tapi sebenarnya tuh ingin ngasih mereka tuh harapan gitu. Karena ternyata even though regardless pandemi happens, mungkin tadi lo bilang kalau sempet takut atau apa, but turns out ya ternyata you're actually growing really well selama ini kan. Lu bayangin aja sendiri sih, kayak misalkan budget offline buat event 40 kota itu kan lumayan ya. Kayak gitu, ternyata gue nggak pernah spending segede itu di online gitu maksudnya. Dulu takut justru pasti di online. Iya, kayak di online biasa aja gitu, gue spendingnya biasa aja, tapi di offline kan lo tahu sendiri kalau misalkan belum event, bayar eventnya, belum boothnya, belum segala macam, dan itu banyak 40 kota saat itu bulan puasa gitu. Gua sikat di online, udah ini biaya marketing jeprot gue dengan budget yang sama di offline. Iya, lu bayangin aja itu impactnya gimana di online jebret kayak
kayak gitu. Tapi nggak tahu, waktu lo ibaratnya ini lo eksperimen lah. Karena ini I don't know, ini something yang gue dapat sih kalau gue ngobrol sama beberapa brand ya. Kayak kenapa lo nggak spend marketing digital? Ya gue digital nggak dapat nih, kayak orang nggak dapat feel-nya apa. Jadi mereka lebih pede ya tadi lo bilang offline dan apa. Dan ternyata lo coba tes spending lebih baik di online, hasilnya malah lebih masif dibanding lo offline ya. Ya, dan kayak dulu kayak ya udah go big or go home deh. Kayak gitu. Mendingan kita sikat sekalian gitu. Ya kalau enggak siapa nih yang bakal bisa ngabisin barang sebanyak ini kayak gitu. Ya udah kita gas aja sekalian kayak gitu. And ever since then ya you fell in love with online focus gitu. Iya, dan gue malah jadi kekurangan stok saat itu. Wis, asli. Ini bukan nyombong ya? Bukan. Ini Ini sharing sombong lah ya? Sharing kan ya? Sharing boleh dong. Kayak gitu. Sharing dong. Tapi kalau lo gimana, Cak? Maksud gua, lo kan pasti udah ngobrol sama beberapa brand, lo tahu what's going on with them. Iya. How do you see this? Iya, sebenarnya ceritanya tuh banyak yang nggak jauh beda sama Rusli, tapi banyak juga yang memang tujuannya sampai sekarang masih struggling masih sih, ya? gitu. Jadi gini, kalau yang gue lihat itu dari Darahku Biru sendiri ya, masih banyak dari kacamata Darahku Biru masih ada atau mungkin banyak brand-brand itu yang kayak tadi Rusli bilang gitu, dia sebelumnya never have atau have a very small experience with the online marketing dan lain-lainnya gitu. Jadi ketika lo dihajar pandemi, mereka kelabakan, nggak bisa langsung cepat shifting dan segala macamnya. Terkadang ada yang sudah terlambat untuk ngejar wave si moving online-nya itu gitu. Jadi ya ada juga yang masih struggling. Yang sekarang ya ada, tapi cerita suksesnya juga banyak. Gue dengar di luar sana sih cukup banyak gitu yang shifting langsung online langsung boom gitu. Ya gue lihat sendirilah. Oke, tapi mostly oke lah gitu. Mostly they survive. Kalau kita bicara mostly ya. Oke. Mostly they survive. Tapi yang thrive juga Yang ada. thrive juga banyak. Nah, kalau dari penglihatan lo nih, kan kita lihat dari pandemi ini ada 3 result lah ya. Ya. Ada satu yang malah jadi thrive, Ya. ada yang surviving, dan mungkin tadi terakhir ya not doing well gitu Ya. kan. Nah, kalau lihat ada semacam pattern nggak sih behavior yang lo lihat nih, kayak kenapa si A thrive, kenapa ini tadi ini, kenapa yang satu lagi actually going down. Ada suatu pattern nggak yang lo lihat terjadi selama ini? Kalau menurut gue sih yang jelas sebagai brand owner, dia artinya semua industri lah. Semua industri ketika kemarin dihajar pandemi ya harus highly adaptive aja sih. Highly adaptive, mereka harus sudah tahu harus pivoting ngapain. The earliest they do the adaptation ya the earliest they bounce back. Gitu. Kalau yang gue tangkap sih seperti itu. Nggak tahu deh kalau terus sih. Iya, jadinya emang ada pengaruh banget sih kayak lo waktu sebelum pandemik tapi lu udah bergerak di online gitu, gue tuh emang exhibition atau event biasanya gue emang untuk ngedorong orang untuk belanja di online kayak gitu, kita ngadain promo-promo di offline gitu, ntar kita kasih voucher code atau gimana biar mereka ke online gitu. Nah itu benar-benar kalau lu udah istilahnya udah lumayan di online, udah lumayan dikenal, mereka istilahnya gue ya pede aja gitu sebenarnya ngejalanin pas udah pandemik. Udah itu salah satu keputusan kita kayak yaudah karena kita udah lama di online kayak gitu, masa iya sih kita nggak bisa adaptif di pandemi kayak gini, udah akhirnya kita gas. Karena sebenarnya gini juga sih, kita bisa mungkin sama-sama agree gitu ketika kemarin pandemic hit hard, ya lo pasti online behavior lebih banyak kan. Oh iya. Everyone does that kan gitu. Jadi ya sebenarnya ya udah pasti kalau lo nggak ikut nyemplung ke sana, lo nggak kebagian gitu sih. Kayak lo telat invest Bitcoin di awal ya udahlah ya. Iya. Lo tinggal marah-marah aja kan sekarang. Oke. Nah, tapi kan ini kita tadi menjawab adalah brand-brand yang sudah exist pre-COVID. Ya. Dan mereka adapt. But gue nggak tahu ya, is there any like new brands emerging actually dari COVID nih, during pandemi? Ada ini nggak sih? Gue jujur gue belum cek sih, but I don't know if you guys notice kalau ada gitu. Kalau sepenglihatan gue di DB ya, gue kayaknya belum lihat sih ada brand baru ya. Justru orang mungkin lagi takut kali buat mulai. Bisa jadi mereka lagi pada takut untuk mulai, atau ya cuman itu kayak double sided coin sih gue bilang ya. Ketika orang takut, tapi ada satu sisi lain yang emang mereka ngeliat
gue masuk aja, gue yakin ini akan bounce back 2022. Gue kalau nggak masuk sekarang, gue akan kebagian nanti wave 2022. Exactly. Tapi mungkin ada yang kayak gitu gitu. Itu yang gue perhatiin sih, nggak tahu bener atau enggak. Iya, gue juga nggak notice sih kayak mungkin ada, tapi kalau masker lu masukin kategori fashion gak sih? Iya. Tapi ini something yang gue pernah bilang kalau kita ngelihat dulu orang pakai kaos, awalnya kaos buat nutupin baju, akhirnya digambar-gambarin, and I think masker is now another kategori nggak sih? Iya, itu dia maksud gue. Banyak sekarang bermunculan masker yang menurut gue wah keren nih kayak gitu dari pandemik kayak gitu. Makanya emang pandemik nggak melulu masalah kehancuran, tapi ternyata blessing in disguise juga gitu. Timbul kategori baru kan? Iya, Tadi orang mungkin compete di leher ke bawah gitu. Benar. Sekarang ada tambahan lagi. Yoi. Sampai face mask segala Iya. macam. Nah, tapi sekarang kalau speaking of mask ya, apa sih brand yang lagi terkenal ya secara fashion gitu buat mask? Is there any yang you notice? Well, I mean everybody's trying to release lah, Iya, gitu. Tapi iya, I'm iya. just curious kalau ada yang Rafnek ngeluarin kok sekarang. darah biru juga ada kan? Darah biru kemarin kita bikin masker. Oh, kalian sama itu sempet ya? Sama Bluesville. Hah? Sama Bluesville. Ya buat apa sih itu yang non profit tuh yang Apa? Ya? Oh iya, sempat sama masker untuk ID. Nah, itu kan, itu sempet kita kayak gitu bikin. ya. Itu kita yang first wave-nya itu. Habis itu pas buat Wall of Fates yang buat event online kita kemarin, kita juga bikin kolaborasi masker juga. Gitu. Oke. Kok gak diajak sih? Lu diajak. Lu diajak sama Shopee-nya, Bro. Tapi dia nggak mau. Sibuk tadi kan diajak, aduh gue jadi kehabisan barang, ngurusin gini-ginian. Ntar April ya. Iya. Oke, nah tapi kalau untuk, ya I don't know ya, tadi kan mungkin dari ya Rusli gitu, lo kan mention kalau ternyata dengan pandemi ini, ternyata ya we did not expect the growth happen to be there. Iya. Ya mungkin bocoran sedikit ya, naiknya tuh luar biasa guys, gue sampai shock. Gue juga shock. Jangan dia, gue juga Bener shock. lo bro. Gitu. Tapi ya itu, gue penasaran. Jadi awalnya gue pandemik itu emang awalnya lumayan deg-degan gitu. Sampai saat ini sih, gue take over admin Instagram. Saat itu langsung gue take over admin Instagram, kayak gitu. Langsung gue ajak ngobrol customer gue di story, kayak gitu kayak gimana nih, gimana sih biar mereka engage gede banget gitu sama kita gitu. Gue benar-benar akhirnya sampai sekarang gitu, gue ajak ngobrol di Instagram, di story gue kayak gitu. Gue memposisikan gue sebagai ya gue nggak beda sama kalian gitu. Customer gue tuh sahabat gue banget lah istilahnya. Jadi kalian ngikut kayak gitu. ke mereka gitu Iya. lah ya, Iya. Jadinya gitu ya. gue nggak peduli lu beli apa enggak gitu. Beneran gue ajakin ngobrol, bener-bener asik-asikan, dan ternyata gitu ya emang itu cara yang oke untuk naikin engagement gitu. Gue nggak tahu teori-teori apa sebelumnya gitu, Tapi tapi lu kan sendiri. Lah, dan lu gue ajak belanja ngobrol. ada banyak gimana? Enggak. Untuk di Instagram gue palingan mainin di story, pakai main story. Kira-kira gue ambil topik apa sih yang bisa kita bahas gitu rame-rame, kayak gitu. Mereka reply, gue angkat lagi kayak gitu ke mereka. Ternyata, iya. Oh gue kira satu-satu DM-an gitu capek juga bro. Enggak Pak. Jadi gue angkat rame-rame. Ternyata itu naikin engagement rate banget, dan itu ternyata naikin selling secara signifikan, kayak gitu. Ketika gue ngobrol-ngobrol gitu, karena emang algoritma Instagram yang caranya emang seperti itu. Gimana caranya biar lu spread lu gede, ya harus banyak engagement dari followers lu, gitu. Nah akhirnya ternyata itu impact sellingnya lumayan gede banget. Nah itu juga akhirnya gue juga budget ads segala macem gue naikin banget karena dari event-event yang batal sebelumnya kayak gitu. Ya udah, alhamdulillah. When you say ads tuh apa buat Instagram? Instagram atau- ads, iya. Sekarang udah nambah ke TikTok ads juga kayak gitu. Even Iya, TikTok iya, ads? iya. Soalnya market gue terus terang aja banyak di TikTok kayak gitu. TikTok gede sih. Even for other fashion brands juga ya? Gede banget. Tapi kalau lo positioning Roughneck sendiri itu sebenarnya di market mana sih bro? Kalau menurut lo? Ya, Kalau menurut gue sih ya market gue Ravensnack ini tuh Roughneck. masih beban orang tua, Pak. Oh, maksudnya anak-anak kuliah, Kuliah, gitu. SMA gitu. Yang mereka emang nggak pembeliannya
bisa dibilang basket case mereka tuh nggak gede kayak gitu, terus nggak sesering itu beli baju gitu. Makanya kalau gue sih mikirnya gimana caranya terus mereka inbound baru ada yang baru lagi kayak gitu terus-terusan kayak gitu. Raffles Snack. Itu teman-teman gue semua. Halo Raffles Snack.